Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, pada kesempatan kali ini ibu akan memberikan video pembelajaran tentang tema 7, subtema 1, pembelajaran ke-1. Disimak videonya ya. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia. Apa ya yang akan kita bahas hari ini? Yang akan kita bahas hari ini yaitu, apa itu pokok pikiran anak-anak? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan pokok, inti masalah atau masalah utama. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf yaitu yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Kemudian yang kedua, menandai kalimat awal deduktif, kalimat akhir induktif, dan kalimat awal atau akhir campuran dalam paragraf. Kemudian yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu kita akan membahas muatan ilmu pengetahuan alam. Pertama, kita akan membahas gaya. Apa itu gaya anak-anak? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Dengan adanya gaya, suatu benda yang diam dapat bergerak, berpindah tempat, bergerak lebih cepat, atau bahkan berubah bentuk. Perubahan gaya terhadap benda. Yang pertama yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda. Benda yang dapat diubah bentuknya yaitu seperti tanah liat dan plastisin yang dapat dijadikan berbagai bentuk dengan cara ditekan-tekan. Berikut contoh gambarnya. Di atas ada gambar tanah liat dan plastikin yang jika ditekan-tekan akan berubah bentuknya ya. Kemudian yang kedua yaitu gaya mempengaruhi benda diam. Benda yang awalnya diam dapat bergerak ketika diberikan gaya ya anak-anak. Contohnya yaitu ketika kita mendorong sebuah meja, maka meja tersebut akan bergerak. Kemudian yang kedua, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak dan sebaliknya. Dapat mengakibatkan benda yang awalnya bergerak menjadi diam, bergerak lebih cepat atau berubah arah. Contohnya yaitu ketika kita menendang bola ya. Selanjutnya, macam-macam gaya. Gaya yang pertama yaitu gaya sentuh. Yaitu gaya yang timbul karena gaya langsung bersentuhan dengan benda-benda. Yang termasuk gaya sentuh yaitu yang pertama gaya otot. Yang kedua gaya pegas. Yang ketiga gaya gesek. Kemudian contoh yang lainnya yaitu gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh yaitu gaya yang timbul meskipun tidak bersentuhan dengan benda. Yang termasuk gaya tak sentuh yaitu yang pertama gaya gravitasi, yang kedua gaya magnet, dan yang ketiga gaya listrik ya anak-anak. Berikut adalah contoh gaya sentuh. Yang pertama contoh gaya otot. Ketika anak-anak memainkan bola. Nah itu otot-otot kita tergerakkan ya. Kemudian yang kedua adalah gaya pegas. Contoh dari gaya pegas yaitu ketika kita menarik sebuah katapel, maka terjadi adanya gaya pegas. Kemudian yang ketiga yaitu gaya gesek. Contoh dari gaya gesek yaitu ketika kita menghapus papan tulis ya, maka antara penghapus dan papan tulis mengalami gaya gesekan. Kemudian contoh gaya tak sentuh. Yang pertama yaitu gaya gravitasi. Contoh dari gaya gravitasi yaitu ketika sebuah apel jatuh dari pohon. Gaya gravitasi jatuhnya ke bawah ya anak-anak. Maka dari itu pohon yang jatuhnya ke bawah bukan ke atas. Kemudian yang kedua gaya magnet. Gaya magnet yaitu ketika kutub magnet didekatkan dengan
besi, maka besi-besi tersebut akan menempel dengan sendirinya karena terjadi muatan positif dan negatif. Kemudian yang ketiga yaitu gaya listrik. Contohnya ketika penggaris yang digesek-gesekkan ke rambut kemudian didekatkan ke serpihan kertas, maka serpihan kertas tersebut akan menempel pada penggaris tersebut ya anak-anak, karena penggaris tersebut sudah terisi dengan muatan listrik. Nah, mungkin cukup sekian ya pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.